Halo, salam olahraga. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel JJ Sport, channelnya para supporter timnas Garuda, para fans sepak bola tanah air. Kali ini kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol tentang debutnya pemain kita yang baru, yaitu Martin Paes. Dimana menurut saya debutnya Martin Paes ini sangat fenomenal sekali ya. Jadi di luar ekspektasi kita lah, karena banyak juga yang pesimis dengan penampilan Martin Paes nanti jika membela tim nasional Indonesia ya. Banyak yang mencibir juga kenapa harus ada Martin Paes, karena Hernando juga sudah sangat bagus, sudah sering jadi pahlawan di Piala Asia kemarin dan sering menepis tendangan penalti meskipun juga banyak blundernya juga. Namun akhirnya sebuah jawaban yang berkelas dari seorang Martin Paes di debut internasionalnya di laga penting di ronde ketiga melawan Arab Saudi. Kita mencetak sejarah, kita menang imbang di sana. Dan itu baru terjadi sekali selama sejarahnya timnas Indonesia melawan Arab Saudi ya. Jadi sangat fenomenal, dan lebih fenomenal lagi dia menepis tendangan penalti dari seorang pemain yang pernah membobol gawangnya Argentina yang juara dunia kemarin ya di 2022 di Qatar. Kalian pasti ingat yang nomor punggung 10 itu sangatlah fenomenal. Jadi ini debut yang perfect, yang sempurna bagi seorang Martin Paes, seorang kiper internasional dari timnas Indonesia ya sekarang. Dan di pertandingan itu selain dia juga melakukan blunder sedikit, kalau menurut para pengawat dan para fan dia tidak melakukan blunder, dia hanya ingin melakukan so skill sehingga dia bisa melakukan penalti dan dia bisa menepis menurut para pengamat, karena mungkin ya terlalu kegirakan lah ya. Intinya itu enggak lah, intinya Martin Paes pun ingin tampil baik, itu sebuah miskoordinasi saja waktu itu. Dan akhirnya dia sebagai seorang pria sejati, dia bertanggung jawab dan dia menepis tendangan itu sehingga skor tetap 1-1. Dan di luar dari satu tepisan penalti saat melawan Arab Saudi kemarin, Martin Paes sering melakukan save-save yang krusial, yang penting di saat timnas kita diserang oleh Arab Saudi Habis-habisan ya. Jadi sangat luar biasa, dan dia juga menunjukkan skill ketenangan saat dia di bypass oleh back, bola ke belakang, dia sangat tenang meskipun diperas oleh penyerang dari tim lawan ya. Itu menunjukkan dia skillnya sangatlah dewasa dan sudah sangat kelas dunia atau grade A. Kita merasa bangga dengan Martin Paes tentunya. Dan dia pun akhirnya di pertandingan itu menjadi man of the match ya di pertandingan itu saat Indonesia meraih hasil imbang 1-1 dan mengamankan 1 poin di kandang lawan. Tak cukup banyak di situ, di saat pertandingan kedua melawan Australia di kandang kita sendiri, Martin Paes pun kembali semakin menggila menjadi man of the match. Tidak hanya itu, dia menggendong tim Indonesia, pastilah itu. Sangat-sangat kelihatan Martin Paes menggendong tim Indonesia saat itu. Dia sudah tidak melakukan kesalahan lagi seperti di Arab Saudi. Dia hanya melakukan save-save yang sangat berharga atau save-save berlian emas. Bisa dibayangkan menurut saya kalau waktu itu Martin Paes tidak tampil bagus seperti itu, mungkin kita sudah kalah lah lawan Australia ya. Kita lihat sendiri banyak tembakan-tembakan yang mengarah ke gawang yang sangat dekat. Namun Martin Paes dengan refleksnya yang masih 100%, bahkan 120%, dia bisa menepis dan menghalau sehingga gagallah terjadi gol untuk timnas Indonesia kepada Indonesia. Dan yang terakhir, waktu sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok sisi kiri gawang itu membentur tiang ya. Namun meskipun tidak membentur tiang, Martin Paes pun sebenarnya sudah sangat pas tangannya di sisi kiri itu. Meskipun kemungkinan bola itu agak sedikit ke dalam, Martin Paes pun sepertinya sudah sangat siap di situ, jadi nggak akan gol waktu itu. Namun bola itu ternyata sedikit melebar dan membentur tiang lah. Kalian tahu juga ya pertandingan itu replay itu. Jadi ini sebuah debut yang sempurna bagi seorang pemain debutan naturalisasi di sebuah negaranya yang baru ya, Martin Paes. Dan imbasnya apa? Pastilah debut yang sempurna dari Martin Paes ini menjadikan nilai jual dia semakin melambung ya. Dari dulunya mungkin
sedikit nggak diperhitungkan di MLS dan di media-media seluruh dunia. Maka dengan debutnya 2 kali ini yang fenomenal, maka Martin Paes ini sekarang sudah disorot oleh media dari Belanda, dari Amerika, juga ada dari Liga Inggris. Jadi ini bisa saja nanti ya ini menaikkan nilai transfernya Martin Paes, dan pastilah banyak tim-tim besar yang akan melirik. Saya yakin itu kalau melihat pertandingan dan rekaman pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia, antara Australia melawan Indonesia, maka pemandu bakat dari tim-tim besar kayaknya sangat ingin sekali ya untuk merekrut Martin Paes ini dengan harga mungkin masih terjangkau juga. Namun kualitasnya mereka sudah tahu sendiri, karena siapa yang dihadapi Indonesia bukanlah tim sembarangan. Mereka sudah tim Piala Dunia yang juga pernah mengalahkan tim-tim kelas dunia ya, seperti Arab Saudi, pernah mengalahkan kemarin Argentina juga, dan Australia juga sering buat kejutan di Piala Dunia. Jadi kualitasnya Martin Paes kayaknya sudah layak menurut saya main di Liga Inggris, di Premier ya, bukan di divisi Championship atau Serie A atau mungkin di La Liga. Martin Paes sangatlah layak menurut saya, karena kualitasnya sudah kita lihat sendiri, hingga kaleng-kaleng dan tidak tanda tanya lagi. Meskipun mungkin MLS banyak orang yang masih menganggap MLS kan tempatnya bintang-bintang yang sudah uzur atau bintang-bintang yang sudah pensiun, jadi mungkin kualitasnya masih kalah. Ternyata enggak. Ternyata setelah Martin Paes bermain di kualifikasi Piala Dunia yang musuhnya sudah level dunia, dia tetaplah sempurna permainannya. Dan kita harapkan Martin Paes ini semakin jaya lah karirnya di dunia internasional, dan kita harapkan tidak bermain di Liga Indonesia lah ya. Semoga dia dipantau oleh Liga Inggris dan dia direkrut tim Liga Inggris, meskipun tidak tim papan atas, bisa bermain di divisi Premiership Liga Inggris ya. Gitu harapan kita, dan kita doakan bersama Martin Paes segera dilihat oleh tim-tim dari luar MLS. Kalau menurut sejarahnya ya, Martin Paes ini kenapa kok dia beralih ke MLS padahal dia dulu main di Liga Belanda Eredivisie? Itu karena alasannya karena dia dulu cedera ya, dia cedera, lalu ada cadangannya itu bermain bagus, sementara Martin Paes itu tidak ingin dicadangkan karena dia pergi ke MLS. Bukan Martin Paesnya ini penampilannya buruk, bukan, karena dia cedera waktu itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.